Nah, dari gambar ini saya mengambil beberapa gambar-gambar yang ada di internet. Ini adalah gambar orang Gorontalo, baik yang di sebelah kiri yang pakaian hitam ini laki-lakinya, kemudian di sebelah tengahnya ini orang ini menggunakan baju adat Gorontalo, ini putri-putri Gorontalo. Baik, kalau kita berbicara tentang budaya, tentunya Gorontalo juga sebagai salah satu daerah yang menjalankan adat istiadat, tentunya dalam kehidupan sehari-hari Gorontalo itu kental dengan adat istiadat. Dimulai dari lahir sampai meninggal, ya harus digunakan adat istiadat. Nah, saya kira hampir sama juga dengan daerah lain, bahwa kami memiliki ungkapan bahwa adat bersendi syara, cara bersendi tabula. Jadi adat itu ada hubungannya dengan syara atau syar'i atau agama, kemudian syara atau syar'i berhubungan dengan kitab tabullah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ciri khas Gorontalo ini bisa dilihat dari aspek budayanya. Di Gorontalo juga kami punya makanan khas namanya binde biluhuta. Binde biluhuta itu bahasa Indonesianya jagung. Jagung yang direbus, kemudian diberi bumbu, macam-macam bumbu, sehingga disebut namanya binde biluhuta. Siapa tahu serta dia pakar malam ini suatu waktu datang ke Gorontalo bisa menikmati makanan khas ini. Kemudian juga kami memiliki beberapa rumah adat, salah satunya namanya Bandayo Poboide. Ini Bandayo Poboide dulunya adalah rumah raja, tempat tinggal raja, dan saat ini fungsikan sebagai tempat bermusyawarah atau untuk mengambil satu keputusan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah sebagainya, itu bisa dimanfaatkan rumah adat ini. Kemudian juga dari sisi kesenian, kami memiliki beberapa tarian, ada yang disebut dengan tarian polo-palo, tarian dana-dana, tarian bitea, kemudian tarian elengge, tarian saronde, dan tarian berdobel dan lain sebagainya. Nah, tarian-tarian ini nanti yang akan kita jelaskan terkait dengan seni pertunjukannya dan bagaimana seni pertunjukan ini mengandung nilai-nilai kebudayaan. Lalu yang berikut juga, selain seni pertunjukan, kita juga memiliki namanya hasil kerajinan tangan, yang disebut kalau di Gorontalo disebut Sulaman Karawo. Ya, Sulaman Karawo ini, alhamdulillah Sulaman ini juga sudah mendunia, sudah pernah di anggota DPR pusat Pak Rahmat Gobel ke luar negeri. Nah, yang berikut juga ada namanya ini kopiah atau upia karanji. Ini pernah digunakan semasa Presiden Gus Dur, kopiah ini. Bahkan saat ini sering digunakan oleh Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Nah, ini keragaman khas budaya Gorontalo, dari sisi makanannya, tempat tinggal, kemudian tarian, pakaian, dan secara umum digunakan sehari-hari. Nah, baik, kita akan masuk ke bagian seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini masuk nilai budayanya, saya kira saya ingin jelaskan secara umum. Pertama, ada yang disebut dengan tarian polo-palo. Nah, tarian tradisional ini diambil dari alat musik tradisional khas Gorontalo yang sejenis dengan diofon atau golongan musik yang bunyinya berasal dari badannya sendiri. Jadi bisa dilihat ini contoh atau gambarnya ya. Ya, terbuat dari bambu, kemudian diikat dengan karet,
Lalu di bagian yang seperti mulut buaya ini, ini yang diketuk-ketuk gitu, sehingga menghasilkan bunyi. Nah, bahan dasarnya tadi dari bambu dan menyerupai terputalat raksasa gitu. Tarian Polo-Palo ini dijadikan sebagai tari pergaulan di masyarakat Gorontalo sebab tarian ini dipentaskan oleh remaja dan menggunakan alat musik Polo-Palo sebagai sepertinya. Jadi ini tarian yang untuk remaja. Nah, pada zaman dahulu tarian ini dimainkan pada waktu tertentu seperti pada saat Panen Raya atau waktu bulan purnama. Nah, ini sering digunakan, tapi sekarang sebenarnya masih ada juga, tapi jarang digunakan gitu. Yang berikut seni pertunjukan yang kedua adalah tarian dana-dana. Nah, tarian dana-dana ini termasuk tarian pergaulan masyarakat Gorontalo. Nah, biasanya dipentaskan oleh penari pria dan penari wanita. Lihat dari segi gerakan pengiringnya, tari ini merupakan kombinasi dari budaya Islam, budaya masyarakat Gorontalo. Kemudian menurut sejarahnya bahwa tarian dana-dana ini muncul dan diperkenalkan oleh masyarakat seiring dengan masuknya pengaruh Islam di Gorontalo. Dan masuknya pengaruh Islam Gorontalo itu berasal dari Ternate. Nah, dahulu tarian ini dipentaskan oleh para ulama sebagai sarana penyebaran dakwah Islam. Kemudian tarian dana ini juga dipertunjukkan di pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Otanga. Jadi ini perlu saya sampaikan, ini Sultan Amai ini adalah salah satu raja di Gorontalo yang masuk Islam dan syaratnya harus waktu itu dipentaskanlah tarian dana-dana ini. Ini Sultan Amai. Nah, terkait dengan kerajaan Gorontalo, Pak Ibu, menariknya adalah di Gorontalo tidak ada kerajaan turun-temurun. Saat ini sudah tidak ada lagi raja di Gorontalo karena raja di Gorontalo itu dahulu bukan turunan tapi dipilih oleh masyarakat. Jadi sejak dahulu memang Gorontalo itu demokrasi itu sudah jalan dengan baik. Baik. Selanjutnya yang ketiga adalah tarian Bitea namanya. Tari adat Gorontalo ini mempunyai arti dayung. Jadi Bitea itu dayung atau tarian yang mengajarkan mendayung hingga sampai ke tujuan. Nah, pada tarian ini yang digambarkan adalah aktivitas nelayan dari proses awal hingga akhir penangkapan ikan di laut. Jadi gerakan tarian ini, seni pertunjukan Bitea ini mempertunjukkan budaya masyarakat yang mencari ikan di laut dengan sangat keras. Saya ingin menyampaikan pesan moralnya terkait dengan tarian Bitea ini bahwa untuk mencari ikan itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu, atau tidak seenak kalau kita makan ikannya karena nyawa taruhannya. Makanya saya ingin pesan jika ibu atau siapapun yang beli ikan, baiknya jangan ditawar terlalu murah karena mencari ikannya itu sangat susah, sangat keras, butuh tantangan, itu cuaca dan sebagainya, ombak dan sebagainya itu menjadi sangat besar gitu untuk menjadi. Nah, tarian ini hadiran tarian ini untuk menjelaskan tentang bagaimana nelayan mencari ikan. Kemudian yang keempat adalah tarian Lengge. Nama tarian Lengge ini diambil dari bunyi alat penumbuk tadi atau alu. Saya kira di hampir semua daerah ada namanya lesung dan ada penumbuk tadi atau alu, itu yang digunakan untuk menjadikan padi menjadi beras. Nah, ujung palu tersebut disisipkan pada lubang dengan bentuk segi empat. Jadi disisipkan sepotong kayu dan lubang dengan bentuk segi empat. Bila digerakkan untuk menumbuk, maka akan menghasilkan bunyi dalam istilah Gorontalo, yaitu elengio atau moelenge. Itu bahasa Gorontalo. Nah, gerakan tarian ini sangat mengutamakan kebersamaan dan persatuan
atas dasar kekeluargaan, sehingga saat menyelesaikan suatu harus dilakukan dengan gotong royong. Jadi makna budayanya bahwa masyarakat Gorontalo itu juga senang dengan namanya kerjasama atau gotong royong gitu. Nah, kerjasamanya adalah bentuknya itu harus bekerja sama, seirama, sehingga selesainya bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan. Gitu. Yang kelima adalah tentang tarian saronde. Nah, tarian saronde ini pertunjukan pada malam tunangan dan rangkaian acara perkawinan adat Gorontalo. Di Gorontalo kalau menikah, syaratnya salah satunya harus namanya mengikuti tarian. Dari sejarahnya, tarian ini menjadi media untuk mengenali calon istri yang disebut sebagai molihe huali. Jadi seorang calon suami ingin melihat calon istrinya, ya jadi melalui tarian gitu. Tujuannya agar sang mempelai pria akan memperlihatkan tarian untuk calon istri yang berada dalam ruangan. Dan calon istri menampakkan diri sedikit agar mempelai pria dapat melihatnya. Jadi sebenarnya dalam maksudnya gini, bahwa nikah itu juga itu butuh seni gitu. Butuh seni, butuh gerakan-gerakan yang membuat suasananya semakin romantis gitu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ini tarian saronde ini biasanya hanya sebagai hibur beragam acara adat dan penyambutan tamu. Tapi sebagian di Gorontalo pun masih tetap ada yang menjalankan tentang atau melaksanakan tari saronde. Sehingga seorang putri maupun laki-laki harus tahu menari. Gitu. Yang keenam adalah yang keenam itu tari langga buah namanya. Tari tradisional diambil dari gerakan seni bela diri, yaitu langga tanpa senjata dan longgo dengan menggunakan senjata, menggunakan parang atau parang yang lebih. Nah, tari langga terutama perempuan. Nah, tari ini mencerminkan kesetaraan gender. Artinya laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan. Jadi gerakan dalam bentuk tari langga ini memberikan kesempatan kepada perempuan bahwa mereka juga punya kelebihan, punya kekuatan. Nah, dalam gerakan tarian ini diperkaya dengan budaya gerak yang berkaitan dengan upacara adat serta beberapa aktivitas sehari seperti memanjat pohon kelapa, berkebun, menyeberang sungai, dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang saya hormati, sebagai kesimpulan terkait dengan materi seni pertunjukan ini, bahwa keberadaan seni tari atau seni pertunjukan pada masa dahulu di Gorontalo disesuaikan dengan nilai agama Islam, kemudian nilai moral dan nilai hidup. Lalu yang berikut, pengenalan budaya Gorontalo pada generasi muda penting agar anak-anak kita kelak menjadi generasi penerus tidak pernah digilas zaman. Jadi budaya ini kapanpun tetap harus kita perkenalkan. Kemudian yang ketiga adalah agar menumbuhkan minat serta kecintaan kaum muda terhadap kearifan lokal. Jadi dimanapun kita berada, tetap kita harus menjaga dan melestarikan budaya adat istiadat masing-masing. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan seni tersebut harus memiliki nilai ketertarikan dalam menjalankan syariat Islam. Ini yang penting dari sisi tunjukan seni yang ada di Gorontalo. Kenapa? Karena seni itu, dengan kehadiran seni menjadikan tauladan dalam membina rumah tangga. Ya. Jadi sebenarnya lebih itu diarahkan bagaimana masyarakat Gorontalo dalam menjalin hubungan keluarga itu harus dijaga dengan baik. Ya. Kemudian menjalin kekerabatan antar keluarga, tetangga, dan masyarakat. Ketiga, ini jadi ada gambaran di dalam atau pesan moral dari
seni pertunjukan ini tentang bagaimana bergaul, bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kira itu saja secara singkat, Dr. Bisnu. Baik, luar biasa sekali. Ini sepertinya para peserta juga sudah lumayan nih memberikan pertanyaan di kolom chat, tapi tahan dulu ya. Kita masih ada narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu, ini Ahmad Murjani, SPD. Ya, Bu. Nah, Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak. memang kalau wajahnya muda, memang umurnya masih muda. Dua-duanya sepertinya, Bu. Ya, Ahmad Murjani ini banyak ya keahliannya, selain lihai membuat puisi, lihai baca puisi, lihai juga mengenai seni pertunjukan. Nah, yang pastinya lihai bermain musik. Nanti kita akan diajak sedikit bermain-main terkait musik. Tapi sayangnya dia ini sudah punya istri ya. Andaikan belum, saya promosikan kepada jomblo-jomblo di ruang virtual ini. Iya. Silakan Pak Ahmad Murjani untuk mempresentasikan materinya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Saya sendiri aja, Bu. Oke, terima kasih kesempatannya untuk saya kepada Bu Misna. Saya sapa dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Selamat malam untuk peserta kuliah pakar pada malam hari ini. Semoga kabarnya baik semua. Ya. Selamat malam juga untuk Ibu atau Bapak dosen yang bergabung di dalam kuliah pakar ini. Juga tidak lupa yang tadi rekan kerja ya di HISKI di Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, Bapak Muslimin. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Malam, Pak Ahmad. Bagaimana, Pak? Kabar baik, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Saya itu sebetulnya sangat tidak percaya diri karena dikelilingi oleh orang-orang hebat, termasuk Bu Misna juga adalah guru saya dalam bersastra, dosen saya, kemudian banyak budayawan, banyak sastrawan yang mungkin hadir di sini sehingga membuat saya itu saya rasanya ini tidak kurang pas gitu, tapi apa boleh buat mencoba gitu ya, mencoba untuk menyampaikan beberapa hal, sedikit hal tentang pementasan atau pertunjukan, gitu juga nanti kaitannya dengan musik. Baik, saya coba bagikan layar dulu, semoga bisa. Nah, sudah muncul, alhamdulillah. Sudah muncul ya? Sudah. Baik. Tadi sudah banyak sekali dan luar biasa sekali saya menyimak penyampaian tentang budaya dan seni pertunjukan dari Gorontalo. Aduh, saya senang sekali, apalagi tadi membahas bagian silat. Pak Muslimin, saya juga alhamdulillah sangat menggemari silat itu, dan ada sedikit perguruan yang saya bina tentang silat, dan saya itu pengen sekali rasanya belajar silat yang aliran Gorontalo. Tapi sayangnya mungkin di sini tidak ada ya Pak ya, di Palangkaraya ya Pak ya. Kalau saya itu mempelajari kemarin itu Sumatera. Di Sumatera, Minang itu saya pelajari sama Kuntau dari Kalimantan Tengah. Itu luar biasa, itu seni pertunjukan yang eksis sampai sekarang, bahkan silat ini menjadi salah satu budaya yang tembus ke internasional ya, melalui Iko Uwais, kemudian melalui Yayan Ruhian, kemudian Kang Cecep juga sampai tembus ke internasional. Itu luar biasa silat ini ya. Maka dari itu kita harus bangga memiliki budaya yang seperti itu, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Indonesia sangat kaya sekali dengan budaya yang tidak dimiliki bangsa lain, termasuk yang mau saya sampaikan nanti
Yaitu apa budaya kita yang tidak dimiliki bangsa lain? Yaitu musik dangdut Melayu. Itu tidak ada itu unik sekali ya. Bahkan sangat berterima kasih kita dengan pelopor atau revolusioner kita Rhoma Irama yang membuat dangdut mendunia. Itu nanti sedikit akan saya sampaikan tentang musik ya, musik dalam drama musikal dan opera. Baik. Drama musikal dan opera ini yang sekarang ini ada sebagian orang, sebagian pegiat yang mungkin sedikit keliru memaknai tentang drama musikal dan opera. Beberapa, tapi tidak semua. Pegiat-pegiat itu memang hampir mirip tapi berbeda. Drama musikal dan opera ini hampir mirip tapi berbeda. Notabene semua itu memuat, bahkan kalau dari kadar 100%, 80% itu musik. Sama-sama musik. Ya, drama musikal dan opera ini itu sama-sama musik yang memang menjadi tolok ukur dan ujung tombaknya. Ada lagi aspek lain selain itu, yaitu tari. Nah, itu kita akan bahas malam ini. Semoga ini menyenangkan. Bagi saya menyenangkan karena memang bidang saya. Semoga juga yang lain juga menyenangkan membahas tentang ini. Nah, sebelum masuk ke apa itu drama musikal dan apa itu opera. Drama itu banyak pendapat ya. Banyak pendapat. Yang pertama, ya ini kualitas dari komunikasi. Jadi dalam drama itu ada komunikasi, ada situasi yang dimunculkan, dan ada aksi. Nah, aksi ini berdasarkan komunikasi atau yang kita kenal itu dialog. Yang kita kenal itu dialog. Dialog ini memunculkan situasi, menggiring situasi. Makanya di dalam grafik drama itu, yang pertama ada yang namanya orientasi. Kemudian pengenalan laku atau penanjakan laku, pengenalan konflik, penanjakan konflik. Kemudian ada konflik, ada penurunan laku, kemudian ada resolusi. Nah, itu semua dibangun melalui komunikasi yang ada dalam sebuah drama, yaitu dialog. Muncullah situasi-situasi tersebut. Kemudian divisualisasikan dengan aksi atau yang kita tahu itu acting. Ya kan, populernya kan acting. Nah, itu sebuah drama. Ada yang mengatakan juga. Nah, kemudian komunikasi ini memunculkan akhirnya menimbulkan perhatian kepada penonton. Jadi penonton itu memerhatikan apa yang dilakukan aktor atau aktris atau pemain di atas pentas. Ya. Apa yang diperhatikan? Kemudian dari komunikasi, dari dialog itu, dari aksi itu memunculkan perhatian, memunculkan kehebatan. Contoh seperti silat misalnya. Ada aksi silat, ada gerakan silat yang terjadi. Kemarin saya pernah mengarahkan mahasiswa naskah Delajam, ya. Di situ latarnya Minang. Rasanya kalau misalkan naskah Minang tidak ada silek, kalau bahasa Padang itu kan bahasa Minang silek. Kalau tidak ada silat itu bukan Minang, karena identiknya Minang atau Minang itu adalah silat. Maka saya masukkan adegan-adegan silat, koreografi silat bercampur dengan koreografi yang lain, aliran yang lain. Nah, itu penonton antusias. Ada yang tegang. Nah, ini kan di bawahnya ada yang tegang melihat karena ada adegan-adegan yang sedikit keras, ya. Karena juga Minang pasti menggunakan karambit kan. Nah, di situ mereka beradu dengan aksi itu memunculkan perhatian orang yang tadinya orang mendengar dialog saja tidak terlalu memerhatikan, adanya aksi itu yang menarik perhatian orang. Melihat kehebatan-kehebatan, kelincahan, keelastisan, keestetisan gerak-gerakan, memunculkan ketegangan pada saat menontonnya. Nah, itu adalah bagian dari drama. Kemudian ada pendapat lain. Drama itu adalah konflik yang berada dalam dialog. Jadi setiap dialog yang diucapkan itu membawa konflik-konflik. Ya. Konflik ini ada yang memang konflik besar, ada konflik kecil. Nah, jadi dalam dialog itu yang mengemas konflik-konflik itu, masalah-masalah yang muncul dalam sebuah drama yang diakibatkan oleh tindakan, aksi, itu sebelum dilakukan, divisualisasikan, itu berbentuk di dalam dialog. Nah, itu konflik-konflik itu muncul. Nah, kemudian divisualisasikan ya, dengan aksi. Nah, tujuannya apa?
Tujuan semua ini yaitu kita menyajikan seni pertunjukan itu pasti untuk penonton. Kalau tidak untuk penonton, maka itu bukan seni pertunjukan, seni latihan. Seni pertunjukan latihan, dalam kurung latihan. Karena tidak ada penonton. Bahkan latihan pun ada penontonnya. Siapa? Sutradara, ada kru, mungkin ada keluarganya yang ikut nonton, ya kan? Nah, itu adalah penonton juga. Yang mengamati, yang menyimak, yang mengapresiasi, yang mengkritiki, itu adalah penonton. Bagaimana dia bisa mengkritiki kalau tidak menonton? Ya begitu logika dasarnya. Kemudian, ini juga sering mungkin sebagian besar itu tahu, tapi karena terbiasa lumrah ya, terbiasa lumrah menyebutkannya, akhirnya ya teater itu dianggap adalah sebuah drama. Padahal secara etimologi teater itu artinya gedung, tempat pertunjukan atau panggung, stage. Nah, kalau bahasa kerennya itu stage. Tapi orang biasanya mau apa? Mau kemana? Mau latihan teater. Nah, kalau secara dikaji secara bahasa, secara leksikal lagi ya, dikaji secara leksikal, dianalisis secara mau latihan teater, mau latihan gedung pertunjukan. Saya bingung itu. Kalau mau latihan gedung pertunjukan itu seperti apa caranya? Nah, itu secara etimologi. Tapi secara kebiasaan kan bahasa itu ada yang secara kewajaran, kelumrahan, kebiasaan, maka dimaklumi. Definisi lain adalah mengatakan teater adalah segala pertunjukan yang terjadi secara langsung di depan penonton. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kalau dia berupa gedung pertunjukan, bisa kita lihat foto gambar yang saya ambil dari Google juga. Ya. Kalau ini yang paling ujung yang warna putih itu dari buku. Saya foto, saya masukkan ke sini. Ini bentuk-bentuk gedung teater. Kalau di zaman dulu, ya, zaman dulu mungkin zamannya Wolfgang Amadeus Mozart, kemudian zaman-zamannya para ahli musik dulu seperti ini, ahli-ahli drama teater seperti ini, ada tribun. Nah, panggung itu berada di bawah. Panggung itu berada di bawah penonton. Kalau di Palangkaraya masih belum ada gedung teater yang memang betul-betul gedung teater pertunjukannya, tidak ada masih. Tapi aula ada, Tapi ya idealnya memang tidak bisa penonton itu di bawah semua, karena yang di belakang juga pasti tidak terlihat seperti itu. Ini yang pertama, ini yang biasa, makanya penontonnya berada di bawah panggung. Ini biasa. Yang banyak sekarang gedung teater seperti ini ada, ya. Tapi di atasnya ada lagi tempat duduk. Biasanya untuk orang-orang yang terhormat, biasanya di atas duduknya untuk menyaksikan pertunjukan itu. Ini masih sampai sekarang masih ada. Kalau yang gambar kedua ini masih ada. Bahkan kemarin itu juga saya lihat ada di YouTube, ada dibangun gedung untuk apa gitu, keperluan kegiatan keagamaan ya. Itu bentuknya seperti gedung teater pertunjukan, luar biasa sekali, berkeliling dan panggungnya berada di bawah. Kenapa seperti ini? Karena ya ini berkaitan juga dengan tata akustik. Bangunan seperti ini, suara itu bisa terdengar sampai atas. Kenapa? Karena tidak diserap oleh yang berada di depan. Kalau di belakang ini sama posisinya dengan yang di depan, duduk di depan sini, ya, yang duduk di depan sini, itu suaranya akan terserap oleh orang yang duduk di depan. Makanya kadang-kadang kalau nonton di belakang pasti tidak terdengar suara dialognya. Nah, ini yang kedua seperti ini, gedung teater. Kalau yang ketiga, ini biasanya untuk pertunjukan opera. Ya, kalau ini pertunjukan opera juga sama, cuma pemusiknya, ini lokasi pemusik tidak di depan sini. Tapi kalau yang seperti nomor 3 ini yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman dulu kalau melaksanakan opera. Jadi ini pentas yang ada orang di atas ini, ya stage. Nah ini pentasnya. Yang di bawah pentas ini tempat orkestra, tempat pemusik, penata musik, pemain musik. Nah ini ada konduktornya kan di depan. Kemudian ada penonton yang berada di luar kotak pemusik ini. Itu seperti ini dulu. Di atas juga ada. Ini tribunnya di atas.
Nah, jadi seperti itu tuh gedung teater pertunjukan seperti itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang saya tidak pernah berkunjung ke Taman Ismail Marzuki. Sepertinya itu memang gedung teater pertunjukan yang sama seperti yang nomor 1 ini. Atau yang nomor 2 saya belum pernah ke sana. Mudah-mudahan nanti ke sana untuk menyaksikan pertunjukan. Nah, kemudian ini kalau drama teater itu betul ya. Kalau drama teater artinya drama yang dipentaskan dalam gedung pertunjukan. Itu pertunjukan drama di dalam gedung pertunjukan itu. Drama teater merupakan pertunjukan yang menggambarkan konflik kehidupan melalui unsur-unsur pembentuk drama. Apa saja unsur-unsur pembentuk drama? Ya tadi seperti dialog, suasana, kemudian pemain, kemudian penontonnya. Ya, penonton ini merupakan aspek paling penting, mekanisme paling penting dalam sebuah pementasan yang dipentaskan secara langsung dalam satu waktu. Jadi drama teater itu tidak seperti film, ya. Cut to cut lah istilahnya kalau dalam film. Kalau drama teater itu sekali pentas tidak ada cut, tidak ada ulang. Makanya latihannya bisa 6 bulan, 1 tahun biasanya. Karena penampilannya harus baik dan tidak ada kesalahan. Mungkin ada kesalahan, tapi ditutupi dengan improvement. Ya, ada improve. Tapi diusahakan tidak terjadi kesalahan, makanya latihannya lama. Karena tampilnya dalam satu waktu itu saja, tidak diulang. Apakah drama Korea itu adalah drama? Drama itu adalah yang seperti dijelaskan tadi, aksi atau tiruan kehidupan yang dimainkan, ya, dipertontonkan di depan penonton. Teater itu gedung teaternya. Maka kalau drama teater, maka itu adalah aksi atau pementasan drama acting yang dipentaskan dalam gedung. Kalau drama Korea, ya, dia juga drama, tapi tidak sekali pentas karena bukan drama teater Korea. Kalau dia drama teater Korea, ya orang Korea yang berdrama, tapi mainnya cuma sekali dalam satu waktu. Itu dia tetap drama Korea, tapi bukan yang pentas satu kali. Kalau pentas satu kali itu adalah yang bergelar teater, drama teater seperti itu. Nah, unsur pendukung pertunjukan drama teater ini unsur pendukungnya. Pertama itu ada sutradara. Ada sutradara, kemudian sutradara ini pasti memerlukan yang namanya kru. Kalau bahasa Inggris itu tulisnya crew. Bahasa Indonesia itu kru. Sutradara pasti memerlukan kru, ya. Kemudian sutradara ini menentukan naskah. Nah, menentukan naskah seperti apa? Nanti di belakang akan kita bahas. Bagaimana sutradara itu menentukan naskah. Naskah atau lakon yang akan dimainkan. Kemudian naskah ini ya untuk bahan sutradara melakukan casting kepada pemain, kepada aktor atau aktris. Dari naskah ini dia mengetahui bahwa tokohnya seperti apa, penokohannya seperti apa, alur plotnya seperti apa, klimaksnya di mana. Ya. Bagian-bagian penting plot, alur itu adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Tapi kalau plot adalah bagian-bagian penting, adegan-adegan penting, ya, yang terjadi atas sebab dan akibat, seperti itu. Itu adalah plot. Bagian-bagian penting yang bisa dikembangkan, yang bisa ditampilkan menjadi hal yang menarik bagi penonton. Itu adalah plot. Contoh, pada saat di situ ada adegan adegan pembunuhan misal. Adegan pembunuhan itu kan secara sederhananya menggunakan pisau tusuk mati. Kan begitu. Nah, tapi dalam drama, ya, dalam plot itu harus dikembangkan lagi. Ya, adegan membunuhnya tidak hanya sesederhana itu, tapi dikembangkan lagi mungkin, ya. Tidak langsung dengan pisau, dihajar dulu, kemudian diiris-iris dulu. Pernah nonton ini? Pasti pernah lah, tidak mungkin tidak pernah. Yang film G30 SPKI itu. Nah, kan mereka disiksa dulu, diiris pakai silet,
kemudian di apa, nah para jenderal-jenderal itu. Nah, itu adalah pengembangan plot yang dilakukan oleh sutradara. Ya, pengembangan plot yang dilakukan oleh sutradara. Belum tentu itu persis dengan kejadian aslinya, tapi dikembangkan berdasarkan keterangan-keterangan. Keterangan-keterangan itu termasuk di dalam dialog, di dalam naskah itu. Nah, itu yang penting. Kemudian pemain-pemain ini apabila sudah di casting, maka dia akan menampilkan drama itu di dalam gedung teater atau panggung. Perhatikan. Dan lagi-lagi penonton adalah aspek terpenting. Kenapa? Karena pada saat kita atau Anda melakukan pertunjukan, kalau tidak ada penonton, kira-kira apakah pertunjukan itu bisa sukses atau tidak? Karena penontonlah yang menjadi penentu. Kalau banyak penonton, apakah itu juga sukses? Juga belum tentu. Tapi setidaknya penonton bisa menilai, ya. Karena drama itu kan pada hakikatnya memberikan pesan kepada penonton, memberikan bekal kepada penonton, kemudian mereka merumuskan lagi apa maksud dan pesan atau amanat yang sudah mereka tonton. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini tadi. Dalam menentukan naskah, sutradara itu mesti menentukan nada dasar. Ini bukan nyanyi ya. Jadi sutradara di sini bukan nyanyi. Bukan menyanyi. Nada dasar itu dia, kalau bahasa kita itu basic dari naskahnya, dari dramanya apa? Apa saja. Yang pertama itu dia menentukan, aku mau buat pentas drama tragedi atau komedi atau tragikomedi. Nah, itu nada dasar. Ya, itu nada dasar. Jadi sutradara harus menentukan kalau memang dia memilih naskah tragedi, otomatis konsepnya nanti juga tragedi. Nanti di belakang ada kita bahas bagaimana konsep kalau tragedi, bagaimana kalau komedi. Itu ada di selanjutnya. Nah, kemudian setelah menentukan nada dasar itu, casting. Nah, casting inilah kenapa kita harus menentukan nada dasar tadi. Pada saat casting kita bisa, oh kayaknya dia ini cocok untuk menjadi peran antagonis yang memerankan sebagai misal psikopat. Dari apa? Kenapa sutradara bisa tahu, bisa menentukan siapa pemain, siapa peran untuk tokoh ini, siapa tokoh untuk peran ini? Maaf, terbalik. Siapa tokoh untuk peran psikopat? Dari sini, casting to ability. Ya, casting to ability ini adalah dia melihat dari, oh orang ini pandai. Cenderung kalau misalkan dia orang pandai, dia orang cerdas, otomatis diajak menjadi karakter apapun, ya bisa. Diajak menjadi karakter apapun bisa, begitu. Karena mengandalkan kepandainya, melihat dari kepandaian. Itu dari casting to ability. Kemudian yang kedua, casting to type. Berdasarkan bentuk tubuhnya. Kalau misalkan kita mau menentukan peran utama, ya peran utama. Biasanya peran utama itu satu, mesti good looking, ya, stylish, cerdas juga, cakap juga. Nah, itu dari situ dia kayaknya dia pas untuk menjadi tokoh utama di dalam drama ini karena bentuk tubuhnya apa kita bilang besar, tinggi gitu kan, cocok untuk memerankan si Arjuna misalkan. Cocok memerankan menjadi Damang ini misalkan karena badannya kekar, karena ada tato misalkan. Rambutnya panjang, misalkan. Cocok sepertinya ini menjadi memerankan Damang ini misalkan. Atau memerankan tokoh ini. Itu dari casting to type. Kemudian yang ketiga itu casting to anti-type. Jadi bertolak belakang dengan karakternya. Yang tadinya pendiam, dia dijadikan tokoh yang memerankan orang yang pecicilan. Orangnya pendiam, aslinya. Tapi sutradara menunjuk kamu menjadi orang pecicilan, kamu menjadi orang yang selengean misalkan. Kamu menjadi orang yang banyak bicara. Itu anti-type. Jadi dia tidak mengikuti karakter aslinya. Biasanya kalau dalam
perkuliahan itu mendapat nilai plus ya. Kalau misalkan ada orang pendiam kemudian dia di pentas itu menjadi orang yang banyak bicara, pecicilan dan lain sebagainya, dapat nilai plus biasanya. Kemudian casting to emotional temperament. Jadi dia itu bertolak belakang dari karakter aslinya ya, dengan tujuan mengobati. Ini psikis, ini sutradara yang secara psikis. Jadi meletakkan peran pada aktris ini ya untuk menyeimbangkan kondisi psikisnya. Yang tadinya orang terlalu pendiam, misal orangnya terlalu, bahasa sekarang itu kan slay, padahal dia bisa maco. Nah, diberilah dia sebagai peran preman misalkan. Ada suara kan? Ada kok ini. Cek, terdengar suara saya? Benar. Ya. Baik, mohon maaf karena ada gangguan ya. Mungkin jaringan. Saya ulangi lagi, casting to emotional temperament itu dia bertolak belakang dengan watak aslinya, tapi sutradara menunjuk dia menjadi karakter itu untuk menyeimbangi kondisi psikisnya. Misalkan orangnya pendiam, yang tadi saya bahas orangnya slay, misalkan bahasa sekarang kan slay lah. Padahal dia bisa maco, jadi dikasihlah dia peran preman biar dia menjadi laki lagi. Dulu kan ada tuh acara di televisi, apa itu, Be a Man ya kalau tidak salah. Be a Man. Itu adalah casting to emotional temperament. Yang seperti itu dapat dilakukan dalam sebuah drama. Itu juga treatment lah untuk aktor atau seseorang. Kemudian tata dan teknis pentas. Tata dan teknis pentas ini berkaitan dengan tata rias, tata kostum, tata lampu, tata penyinaran dan penerangan. Ya, teknis pentas, bagaimana nanti pergantian setting dan lain sebagainya, keluar masuknya. Nah, itu nanti ada. Tata rias. Tata rias kalau misalkan sutradara sudah menentukan nada dasar, kalau misalkan sutradara sudah menentukan nada dasar tragedi. Jadi tata riasnya juga harus sesuai dengan situasi tragedinya. Tidak ada naskah tragedi yang dipilih sutradara, kemudian pemainnya itu make up-nya menor seperti naskah komedi. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi harus menggunakan warna-warna yang kalem. Warna-warna seperti merah, abu-abu, biru. Ya. Tidak boleh menggunakan make up yang cerah karena tragedi. Kemudian tata lampu. Lampu ini kan ada penyinaran, penerangan, dan penyinaran, penerangan, kemudian pencahayaan. Kalau dia penyinaran ya seperti yang kita lihat apabila ada pertunjukan monolog ya. Jadi lampu itu cuma spot di dia saja. Cuma menerangi orang itu saja. Atau di dalam drama untuk menguatkan adegan, menunjukkan bahwa ada kesendirian, jadi cuma lampunya dia saja. Bagian panggung yang lain, sisi panggung yang lain itu tidak terlihat. Itu penyinaran. Kemudian kalau penerangan biasanya menunjukkan suasana siang, biasanya kan nyala semua lampu. Nah, itu penerangan. Kalau penyinaran ini, kalau pencahayaan, nah ini pencahayaan ini biasanya di naskah-naskah tragedi karena dia cuma memerlukan sedikit cahaya, agak redup, karena menggambarkan ketragedian itu, maka tidak boleh terlalu terang, gitu. Itu masalah tata lampu. Penata lampu juga harus paham. Penata lampu ini mesti mengerti movement pemain itu kemana-kemana. Kemudian mise en scene. Nah, ini banyak sekali, ada 14 ya. Mise en scene ini ada sikap pemain, ada pengelompokan, ada masalah keseimbangan pentas. Itu banyak sekali. Intinya dalam mise en scene ini itu sutradara mengatur pemain dan mengatur panggung. Pemain ini nanti masuknya seperti apa? Misalkan ada pemain masuk dari penonton atau masuk melalui wing samping kiri kanan, ya. Masuk dari atas panggung turun misalkan. Itu bagian dari mise en scene. Kemudian perabotan, ya, komposisi pentas di ruang kamar misalkan. Ada kursi, ada
ranjang misalkan, ada bale-bale atau apapun, itu penataan itu sutradara mesti menentukan, berkoordinasi dengan kru. Ya, masih banyak. Kemudian penataan kostum, jadi sutradara itu sudah menentukan kostummu. Kalau misalkan latarnya hitam, tidak boleh menggunakan kostum hitam, harus menggunakan warna yang lain. Meskipun di naskah tragedi tidak boleh orang menggunakan kostum hitam kalau latarnya sudah hitam, ya, latar panggungnya. Itu ada 4, kalau dibahas terlalu panjang dan banyak sekali, ya, kalau mise en scene ini. Nanti akan saya kirim aja di grup bahan-bahannya biar bisa dibaca kalau memang ingin. Tapi kalau nanti ada pertanyaan tentang mise en scene saya akan jawab. Kemudian menguatkan atau melemahkan scene. Pada plot, ya, kalau sutradara tidak mampu mengembangkan secara baik, maka itu akan melemahkan scene. Ya. Tapi kalau sutradara mampu mengembangkan adegan yang ada dalam plot, dia akan menguatkan scene itu. Banyak adegan. Misalkan adegan sepasang kekasih yang sedang bertemu, lama tidak berjumpa, kemudian bertemu. Nah, di situ di film-film biasanya kan banyak tuh dikemas sutradara, macam-macam caranya. Pertemuannya seperti apa, perpisahannya seperti apa. Tidak hanya saya pergi dulu ya, saya akan pergi lama, nanti akan saya kembali, tapi tidak tahu saya kapan harus kembali. Tidak hanya sekadar berdialog seperti itu lalu pergi, tidak. Tapi ada create dari sutradara, ya, dalam hal ini untuk mengembangkan, untuk menguatkan scene itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat mau adegan pembunuhan, masa bawa pisau datang, kamu bersalah, langsung ditusuk mati, habislah ceritanya. Ya. Maka tidak akan ada kesan yang luar biasa dari adegan itu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan diancam dulu, ya, diiris dulu, dilempar dulu, terjadi perkelahian, koreografinya ada, itu kan lebih bagus, lebih menegangkan, lebih enak dipandang, lebih dinikmati. Kemudian menciptakan aspek-aspek laku. Nah, di sini sutradara itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Kalau berdasarkan aliran Laissez Faire itu, dia sutradara menyerahkan kepada pemain untuk mengembangkan aktingnya, untuk mengembangkan laku-laku yang dilakukan. Laku itu adalah aksi mereka, ya. Aksi mereka dalam akting itu laku namanya. Jadi sutradara Laissez Faire itu menyerahkan kepada pemain, silakan. Dia cuma megang alurnya seperti ini. Silakan mainkan, keep roll. Nah, kalau dalam film biasanya seperti itu, keep roll. Contoh seperti adegannya Mas Aris sama siapa itu? Si Putri Marino, si Reza Rahadian sama Putri Marino itu, yang adegan yang oke, thank you, fine. Nah, itu pengakuan mereka itu tidak ada di naskah. Dan sutradara tidak ada mengarahkan itu. Itu memang murni dari mereka pada saat bermain, muncul adegan itu secara spontan. Makanya diteruskan sutradara karena bagus. Itu adalah aliran dari Laissez Faire. Ya. Kemudian ada lagi yang selain itu, yang kedua, sutradara itu beraliran Gordon Craig. Gordon Craig ini dia memang sutradara yang mengatur, ya, sutradara yang mengkreasikan semua adegan-adegan, menciptakan laku itu kamu harus seperti ini. Kalau tidak, cut, ulang, seperti ini. Nah, itu aliran Gordon Craig. Sutradara seperti itu. Semuanya bagus. Kalau pemainnya memang sudah profesional, sudah jam terbangnya tinggi, ya, itu sudah lepas saja. Contoh seperti apa? Seperti pertunjukan Lenong, ya, seperti pertunjukan yang mereka Sule Haji Bolot, itu mereka tidak lagi memegang naskah, dan produser tidak mengarahkan lagi. Begini, tugas kalian pentas mainkan. Itu sudah terserah mereka. Sudah tidak pakai naskah lagi. Itu adalah Laissez Faire. Kemudian, nah ini. Kalau naskah itu ada yang realis, surrealis, dan absurd, ya, tertinggal D-nya itu. Realis itu memang sesuai dengan kenyataan dan berusaha untuk menyamakan kejadian di dalam drama itu seperti yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari.
naskah realis seperti itu. Kalau misalkan orang dalam gangguan jiwa misalkan ODGJ, bajunya seperti ini, observasi ODGJ seperti apa bajunya, cara makan seperti apa, cara jalannya seperti apa, cara dia berdiri seperti apa. Itu mesti observasi dan meniru imitasi secara keseluruhan dari karakter itu realis. Kalau surrealis itu ini pertunjukan yang terkesan kacau ya dan sulit untuk dipahami. Ya. Hampir sama seperti absurd, tapi kalau absurd masih bisa dipahami, masih bisa diinterpretasi. Kalau surrealis ini sangat sulit. Kenapa? Karena dia itu di atas logika. Ya, di atas logika, tidak bisa dilogikakan lagi adegan-adegannya. Contoh seperti apa? Contoh seperti naskah Kapai-Kapai. Nah, itu sulit. Kadang dia di kapal, di laut, kemudian dia di luar angkasa. Tidak mengerti kita apa maksudnya. Tapi itu memang semau-mau sutradara, maunya seperti ini, hanya sutradara yang tahu maksud seperti apa. Kalau absurd, itu seperti naskah Putu Wijaya, ya, Jepret, kemudian Negeri di Atas Awan. Yang seperti itu adalah naskah absurd. Dia tidak terikat konvensional drama pada umumnya. Ya. Dia tidak terikat itu. Ya memang betul-betul kreasi di situ, interpretasi sudut pandang dari sutradara yang diandalkan dalam memainkan drama itu. Kemudian jenisnya tragedi, komedi, opera. Nah, ini yang kita bahas nanti. Melodrama dan drama musikal. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kru, ini sudah saya jelaskan tadi, mata lampu, kostum, rias, panggung, dekorasi. Ini sudah pasti. Kalau misalkan latar itu di sebuah kuburan, ya kita harus mendekor panggung itu, memberikan kesan itu pemukiman. Itu memang tempat kuburan, gitu ya. Kuburan memang tempat kuburan. Nah, jadi tugas yang kru untuk dekor panggung ini harus berusaha keras memberikan kesan itu kepada penonton. Tidak ada di panggung masih ada tembok asli dari panggung itu sehingga melemahkan latar tempatnya yang harusnya mengerikan di kuburan, malah tertawa orang melihatnya, malah konyol. Nah, itu gagal sudah penata panggung seperti itu. Penata musik dan bunyi. Nah, penata musik ini yang sangat penting ya bagi saya, karena saya sudah berproses itu dari tahun berapa bergabung di teater untuk menggarap musik itu. Ini sangat krusial sekali. Karena kalau musik juga kurang pas, maka tidak akan menguatkan adegan, tidak akan bisa mendukung adegan, bahkan merusak adegan itu. Yang harusnya lucu malah tidak lucu, yang harusnya mengerikan malah tidak mengerikan. Itu bergantung musik, karena musik ini adalah sesuatu yang cepat merangkul perasaan. Antara puisi dan musik, itu yang lebih cepat merangkul perasaan. Antara kata-kata dan musik, yang paling cepat merangkul perasaan itu adalah musik dalam sastra. Tapi kalau kata-kata yang menyakitkan memang cepat sih merangkul perasaannya. Seperti sarkas. Kalau sarkas yang asli, kalau dalam drama kan sarkas malah jadi ketawaan biasanya. Penata suara, penata bunyi ini seperti bunyi mobil, bunyi keributan sekitar lingkungan, misalkan dalam sebuah drama. Tidak mungkin kita hadirkan secara langsung bunyi mobil, masa kita pentas di panggung, di bawah panggung ada mobil jalan, kan tidak mungkin. Bunyi mobil itu tidak mungkin. Nah, itu bunyi-bunyi itu diatur oleh penata musik. Penata suara adalah ya yang mengatur volume balancing dari dialog. Jadi dia megang operator mic biasanya. Pemain, protagonis, diotrogonis, confident. Kalau protagonis itu sudah tahu pasti. Antagonis, tritagonis sudah tahu. Kalau diotrogonis ini adalah peran yang membantu protagonis. Dan dia ini memiliki solusi untuk protagonis. Pada saat protagonis menghadapi masalah, diotrogonis itu memiliki solusi. Kalau confident ini ya, dia juga membantu protagonis, tapi dia tidak memiliki solusi pada saat protagonis mengalami masalah. Itu perbedaan mereka berdua. Kalau foil, ini temannya antagonis. Ya. Yang ngompor-ngompori, biasanya kalau ada adegan ibu-ibu itu kalau dalam drama pasti menggibah. Aneh saya.
Apabila ada adegan ibu-ibu kumpul pasti menggibah, tidak ada kah obrolan lain, apa ngobrolin masalah blender rusak kah, mixer meledak kah, atau kompor gas naik kah? Pasti coba aja kalau misalkan yang berteater ya, suruh kalian dialog ya ibu-ibu ya. Kalian dialog aja, kiprol aja, pasti ya jeng pasti seperti itu. Itu sudah menjadi warisan turun temurun kayaknya ya. Kalau sudah ibu-ibu ngumpul pasti jeng kamu tahu nggak si itu loh, si itu itu pasti seperti itu kejadiannya. Makanya jangan lepas emak-emak. Kalau ada dapat peran emak-emak jangan dilepas sendirian, bahaya emak-emak itu. Beneran. Jadi harus tetap dituntun emak-emak sekarang. Peran emak-emak ya, bukan emak-emak yang ada di kehidupan nyata. Peran emak-emak harus dituntun. Kemudian utility, peran pembantu ini hanya membantu saja. Biasanya lewat figuran lah. Protagonis adalah orang yang menengahi. Penokohan pengarakteran. Nah, ini dilakukan oleh pemain itu sendiri ya, melalui dengan mengkaji dialog-dialog yang ada dalam drama, mengkaji alur dan plotnya, mengkaji peran dia siapa di situ, tujuan dia berada di situ untuk apa, alasan dia muncul di situ untuk apa. Kalau sudah mengerti posisi dia dalam sebuah drama, dia akan tahu karakternya seperti apa. Gedung pertunjukan ya. Ini posisi penonton seperti apa, posisi pemusik tidak boleh berada di depan penonton, lindung nanti. Tata akustik, ini yang di Palangkaraya masih belum ada tata akustik gedung yang memadai. Ya. Kecuali di Taman Budaya, di Museum Balanga. Itu yang memadai. Dekorasi, properti itu ada hal-hal umum sudah dijelaskan tadi. Kita cepat saja. Penonton sebagai salah satu indikator ketercapaian suksesnya pertunjukan drama. Kenapa? Karena penonton itu adalah maha benar. Nah, kalau sekarang itu kan netizen maha benar. Jadi penonton maha benar. Pokoknya apapun penilaian dia itu benar bagi dia. Nggak tahu dia yang main itu sampai mau nangis di atas pentas putaran. Ya. Tapi itulah fungsi penonton untuk memberikan penilaian. Ya. Apresiasi mereka, mengkritisi. Ya. Mereka menyaksikan, otomatis mereka menemukan sesuatu yang bisa dikritiki. Itu adalah masukan bagi yang pentas. Memang tidak semua, tapi ada beberapa yang memang betul. Apalagi para kritis-kritis sastra, kritis-kritis drama, itu luar biasa masukan mereka. Target penginterpretasi pesan yang disampaikan melalui pertunjukan drama. Nah, jadi kita itu yang bermain drama itu bertugas untuk memberikan pesan kepada penonton, biar mereka itu bisa menginterpretasikan. Lanjut. Nah, kita masuk. Ini hampir habis dan Salimbianya hampir habis. Drama musikal. Ya. Jadi drama musikal itu berbeda dengan opera. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, drama musikal itu berbeda dengan opera. Apa bedanya? Baik, kita akan masukkan. Jadi sutradara itu menentukan lakon, ya, dapat sudah lakonnya, naskahnya, kemudian casting. Ya. Nah, di dalam drama musikal ini yang menjadi kadar paling banyak adalah musik dan tari. Musik itu berkaitan dengan ya yang menyanyi juga. Tari. Kemudian kalau peran itu cuma di situ ada grafiknya. Kalau musik itu 40%, tari 40%. Artinya musik dan tari ini harus seimbang, harmonisasi. Ya. Kemudian peran itu cuma 20%. Dialog, peran itu artinya dialog, ya. Aksi itu cuma 20%. Di situ. Bukan berarti tidak penting, tetap ada fungsinya. Tapi dalam drama musikal, tari dan musik itu yang paling unggul. Ya. Nah, musik-musik ini muncul pada bagian-bagian tertentu. Ya. Kalau naskah biasanya kalau teater koma itu drama musikal, tapi belum terlalu banyak kadar musiknya. Ya. Katakanlah kalau drama musikal ini seperti sendera tari, tapi masih ada dialog. Nah, jadi seperti sendera tari, tapi masih ada dialog. Ya, kalau sendera tari kan tidak ada dialog, memang menarik aja dari awal sampai akhir. Kalau drama musikal masih ada dialog, tapi banyak kadar musik dan tari dan harmonisasi. Kemudian ada yang menyanyinya juga. Nah, yang menyanyi ini tentu musiknya juga tidak sembarangan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana musik-musiknya. Ya.
Contoh dalam itu ada linknya saya di situ. Cuma kalau kita putarkan agak ribet agak. Nanti aja yang diputarnya. Kalau ini masih paham lah. Jadi dia ada nyanyi, ada tari, ada koreografi. Kemudian setelah itu berdialog. Setelah selesai nyanyian dan tarian, mereka berdialog seperti biasa, seperti acting biasa. Nah, seperti itu. Kemudian, nah opera. Opera ini yang sangat banyak sekali ya komponennya. Sama seperti tadi naskah, lalu casting. Nah, musik, dialog, tari, peran. Ada 4 kan. Kenapa ada dialog dalam kru nyanyian? Dalam opera itu tidak ada dialog yang diucapkan seperti kita bercerita, seperti kita ngobrol. Tidak ada. Kalau musikal tadi, drama musikal tadi, dialog masih kita ucapkan seperti biasa, seperti kita berdialog seperti biasa. Ya, dalam drama pada umumnya. Tapi kalau dalam opera, dialog itu dinyanyikan, dijadikan nyanyian, ya, dalam musik. Nah, seperti itu. Kemudian ada tari, ya. Baru peran atau aksinya. Tetap peran atau aksi ini itu memegang karakter juga. Jadi dalam opera bukan berarti hanya mengutarakan nyanyian saja. Mereka yang bernyanyi, yang berdialog dengan nyanyian itu, mereka juga memiliki peran, memiliki karakter. Kalau dia mendapat karakter antagonis, otomatis musiknya, musiknya itu nadanya adalah minor. Ya. Minor. Biasanya yang menegangkan itu musik minor. Kalau dia mendapat protagonis, lagi kesenangan, ada hal-hal yang menyenangkan, itu mayor. Nadanya nada mayor. Pentatonis, diatonisnya mayor. Ya, pentatonis itu yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu pentatonis. Notasi-notasi itu kalau dipasang-pasangkan menjadi pentatonis dan diatonis. Ya. Notabene kalau ya ceria adalah mayor. Mayor seperti apa? Nada-nada yang menggembirakan. Kalau nada-nada yang menegangkan, sedih, biasanya minor. Ya. Nada-nada pentatonis minor. Itu. Jadi dialog yang ada dalam naskah itu tidak diucapkan secara biasa, tapi dinyanyikan dari awal sampai akhir. Ya. Nih saya berikan cuplikan sedikit opera seperti apa dan musik itu. Dan dalam opera, ya, musik itu tidak hanya musik jalan berhenti ganti nada, tidak. Musik itu memiliki ada unsur musik ya dalam kontrapung, dalam pelajaran kontrapung sekolah musik itu ada namanya modulasi, ada namanya perpindahan sukat, ada namanya pergantian tempo, perpindahan tempo, pergantian sukat. Nah, ada seperti sukat apa? Yang tadinya 4/4 bisa menjadi 3/4, menyesuaikan suasana di dalam naskah itu. Jadi kalau misalkan tragedi, ya, kalau adegannya itu adegan yang itu cenderung 3/4, 6/4. Ya, sukatnya, ketukannya. Jadi tidak monoton seperti. Nah, di dalam drama opera itu kan ada perempuan, ada laki-laki, otomatis nadanya berbeda, ada dasar laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan yang pertama nyanyi perempuan nih, ya. Yang nyanyi perempuan pertama. Kemudian ada laki-laki nanti masuk. Tidak mungkin nada dasar perempuan ini digunakan untuk nada dasar laki-laki. Ya. Cenderungnya dalam opera itu selalu seriosa, dan seriosa menggunakan sopran, falsetto. Kalau sopran itu digunakan pada laki-laki, paling mentok dia menjadi bariton. Paling mentok, nggak bisa tenor. Nah, di dalam pertunjukan opera, bass, bariton, dan tenor itu digunakan. Jadi kalau misalkan mau mengganti ke nada laki-laki menjadi tenor, otomatis ada yang namanya modulasi. Ya, modulasi itu dibuat melalui bridge, jembatan, intro. Dalam musik itu intro, kemudian modulasi berpindah nada dasar menjadi nada dasar laki-laki. Dan itu tidak berhenti musik. Apa yang membuat tidak berhenti? Middle. Dalam partitur itu ada bass, ada middle. Middle ini yang biasa kalau intro ada suara suling, ada suara flute,
ada suara string, violin, viola, cello, kalau kontrabas itu dia bukan. Biasanya kalau megang middle itu string, violin, viola, kemudian basun, trumpet, saxophone, kemudian flute, ya, klarinet. Nah, itu yang megang middle itu yang mengantarkan nada perempuan tadi menjadi nada laki-laki. Itu gunanya. Kemudian perubahan suasana itu pasti dalam sebuah drama. Tidak mungkin dalam drama itu ceria terus, senang terus, bahagia terus, atau sedih terus, tidak. Nah, musik pun harus berubah. Pada saat berubah suasana dalam drama, musik opera ini itu harus berubah juga tanpa berhenti. Mungkin hanya menggunakan dinamika, kemudian turun musiknya, kemudian ada intro, hanya beberapa instrumen, ada namanya instrumen section, apakah itu violin saja yang masuk, atau flute saja yang masuk, atau brass section yang masuk. Brass section itu trumpet, saxophone, basun, kemudian apa lagi itu namanya? Lupa saya. Yang alat-alat tiup itu brass section biasanya. Ya, serupa dengan trompet. Itu yang masuk dulu, kemudian baru berganti lagi. Perubahan suasana itu juga menentukan. Jadi yang tadinya sedih menjadi mengerikan, yang tadinya gembira menjadi mengerikan, nada mayor berganti nada minor. Yang tadinya sedih menjadi menggembirakan, nada minor menjadi mayor. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang komposer di dalam sebuah opera. Ini tidak mudah. 2 jam durasi opera itu 2 jam musik berjalan, 2 jam nyanyian itu dikumandangkan. Tentunya berganti-ganti, karena banyak peran. Ada 10 orang yang main. 10 orang itu harus nyanyi. Menyanyikan apa? Dialognya itu harus dinyanyikan, dijadikan lagu. Itu ribetnya opera. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan pentas opera, tapi tidak seperti konsep opera pada sebenarnya, maka itu bukanlah opera. Tapi kalau misalkan judul naskah saja opera, tidak jadi masalah. Tapi konsepnya konsep musikal, tidak jadi masalah, masih dibenarkan. Tapi kalau misalkan mengatakan, saya akan mengadakan pentas opera, tapi konsepnya bukan opera, itu lucu. 5 menit Jadi, lagi, Kak Jani. Oh iya, siap Bu, 5 menit lagi. Terima kasih. Jadi itu konyol saya rasa. Tapi kalau misalkan ketemu orang yang mengerti, maka itu sesuatu yang konyol sekali. Ya, mengatakan ini adalah pentasan opera, tapi konsepnya bukan opera. Itu konyol sekali. Nah, di dalam musik drama, musikal atau opera itu ada yang namanya konduktor. Konduktor itu yang memegang setir. Kalau misalkan kapal itu nakodanya. Kalau misalkan Gojek itu ridernya. Supirnya, ya. Nah, itu konduktor yang memberikan kode. Konduktor itu sudah di luar kepalanya partitur. Part-part musik itu sudah di luar kepala. Kalau opera wajib ada konduktor dan musik orkestra. Kalau tidak ada konduktor, maka bukanlah opera. Kenapa bukan opera? Pasti mereka tidak menggunakan partitur. Dalam opera itu wajib menggunakan partitur 2 jam loh ya. Kita itu main musik 2 jam untuk durasi drama itu. Tidak berhenti. Kalau tidak ada partitur, saya rasa itu kelewat cerdas, bisa menyanyi Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart itu pada saat mau dicuri salinan partiturnya, bingung pencurinya. Melihat cuma bagian awal dan bagian akhir ada partiturnya. Tengah tidak ada, tapi dia bisa mengadakan pentas. Karena tengahnya itu sudah di kepalanya. Kejeniusan Wolfgang Amadeus Mozart dalam musik klasik Eropa. Nah, itu opera. Kalau tidak ada konduktor, tidak mungkin. Tidak ada partitur, tidak mungkin. Arranger yang mengaransemen itu wajib ada, ya. Dan yang mengerti musik. Seperti tadi, kalau misalkan dia tidak mengerti aransemen, tidak mengerti musik, ya, otomatis pada saat nada perempuan dipaksa untuk menjadi nada laki-laki itu tidak bisa. Nanti saya akan nanti minta waktu sebentar ya Bu untuk menampilkan contoh, ya, supaya konkret. Kemudian komposisi musik notasi. Nah, ini notasi ya, sudah tahu lah notasi itu nyanyiannya. Ya. Kalau notasinya tidak benar, maka suasananya pun juga akan tidak benar. Kalau suasana sedih, masa notasinya notasi ceria. Nah, itu tidak mungkin. Orisinil, itu saya selalu memegang erat pada saat mengadakan pementasan apapun, usahakan orisinil punya kita, original punya kita. Ya. Jangan mengambil punya orang lain.
menjiplak, apalagi berdalih mengganti lirik saja. Itu sangat konyol bagi saya. Seorang yang berani mau mengadakan drama musikal dan opera berarti dia berani berkarya sepenuhnya. Tidak boleh mengambil karya orang lain. Suasana musik, perubahan tempo, seperti yang saya bilang tadi, lambat, cepat, sukat, pergantian ketukan 4/4 dari 3/4, modulasi untuk mengganti nada. Ya. Nah, dialog, penentuan notasi vokal berdasarkan range. Jadi pada saat peran itu di casting, dia, oh ini suaramu ini kayaknya bass, berarti kamu pada peran ini saja kamu ambil. Nah, pitch itu ketepatan nada pada saat kita menyanyikannya. Dinamika keras lembutnya. Ini saya tunjukkan contoh. Contoh kalau ada perubahan suasana yang tadinya sedih menjadi gembira, ya, kemudian yang tadinya nada perempuan menjadi nada laki-laki dan laki-laki menjadi suara tenor, bukan suara bass. Ini lagu saya, tapi lagu dangdut. Tapi ini contoh saya menggunakan teori musik dalam mengaransemennya, dalam menciptakannya. Ini sekadar yang bagi yang suka dangdut selamat menikmati, yang tidak suka dengar aja lah. Tapi ini tidak bergoyang dia. Bentar, saya ada terdengar suaranya? Terdengar suaranya? Belum ya, belum terdengar ya. Bentar, saya belum terdengar. Ya. Bentar. Saya share screen dulu. Nah, ini awalnya sedih. Ini saya menggunakan teori musik dalam mengombinasikan musik dangdut dengan orkestra. Sekadar informasi, itu yang nyanyi istri saya. Si
Baik, itu tadi sedikit cuplikan ya. Artinya musik yang saya buat itu menggunakan teori musik yang digunakan juga dalam menentukan musik opera. Adanya perubahan-perubahan nada tadi kan, yang tadinya sedih menjadi gembira, 3/4 jadinya pada saat dia menyerahkan buku tadi, itu adalah musik-musik yang suasananya senang, ya, ada harapan. Kemudian balik lagi ke lagu menjadi nada laki-laki. Seharusnya saya tidak, pada saat saya masuk bagian prianya tadi, bagian saya nyanyi tadi, itu tidak akan bisa masuk nada saya kalau masih menggunakan nada perempuan yang di awal dari nada istri saya. Nah, makanya melalui modulasi yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga suara laki-laki bisa mengambil jadi tenor dan perempuan menjadi alto di situ. Nah, itu yang digunakan dalam pertunjukan opera. Teori seperti itu yang harus dikaji dan dipakai dalam membuat musik opera ataupun drama musikal. Begitu ya. Artinya intinya bahwa dalam drama musikal dan drama opera itu menggunakan musik dan tarian, ya, nyanyian yang lebih diutamakan. Ya. Jadi kalau misalkan mau mengadakan pentas itu, yuk monggo. Siapa yang memang cerdas bermain musik itu yang dimintai pendapat, siapapun dia, ya, siapapun dia, tanya, konsultasikan. Misalkan kalau ada mahasiswa yang di sini mau pentas opera, tanyakan ke ahlinya atau ke dosen musiknya, ke dosen sastranya, ke dosen musiknya. Bagaimana kalau musiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Ya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini berada di antara orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat. Semoga saya juga kelak menjadi seperti ibu dan bapak dosen yang luar biasa. Pengen rasanya seperti banyak ilmu dan pengalaman. Makanya melalui kuliah umum kemarin sampai kuliah pakar ini sangat bermanfaat sekali. Banyak ilmu yang didapat dari orang-orang hebat seperti ibu bapak dosen dan mahasiswa sekalian yang juga memiliki kelebihan kelebihan yang tidak saya punya, ya. Salah satunya apa? Kesabaran dalam mendengarkan penjelasan, menerima dengan lapang dada apa yang disampaikan, walaupun siapa tahu di sini ada yang lebih hebat daripada saya, tapi dia tetap mendengarkan. Itu yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Snawat. Terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat, tapi saya beri kesempatan kepada yang angkat tangan atau raise hand. Terima kasih Bu Utami, juga sudah bergabung. Halo. Ini Herianto. Saya mau beri kesempatan Herianto, tapi terlalu lambat mengacungkan tangannya. Sepertinya Julius nih yang pertama. Saya beri kesempatan dulu untuk, wah ini memang nih juara-juara yang di atas nih. Langganan. Julius ini layak nanti dapat apresiasi dari dosen bahasa Indonesianya. Saya sendiri. Terima kasih ya karena selalu aktif bertanya. Silakan Julius, ingin bertanya kepada narasumber yang mana, kedua-duanya juga boleh. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Julius Tenamanua, saya program studi PPKN. Yang saya tanya tentang topik kita pada malam ini mengenai budaya dan seni pertunjukan. Saya izin bertanya kepada Bapak pemateri pertama tadi yang membahas tentang budaya dan seni pertunjukan. Yang saya tanya dalam topik tersebut yaitu mengapa budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Itu saja Bu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi Pak Dr. Muslimin, mengapa budaya bagian dari kehidupan manusia? Baik, terima kasih Bu Dr. Misnawati dan Pak Ahmad tadi. Jadi
Terima kasih pertanyaannya, Julius ya dari PPKN. Saya kira juga ada beberapa Ibu Misna terkait dengan salah satunya pertanyaan terkait dengan mengapa Buddha terpisahkan dari kehidupan manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya, bisa dipahami sebagai satu kebiasaan kita dalam kehidupan ini gitu. Nah, kebiasaan ini memang sudah terpatri dalam kehidupan kita. Dari mulai tidur sampai bangun, ya tentu ada kebudayaan atau kebiasaan yang kita sering lakukan gitu. Nah, kebiasaan ini berkembang menjadi satu adat istiadat yang harus kita patuhi, harus kita ikuti gitu. Ya, misalnya kalau masyarakat itu atau anak-anak muda di menjelang maghrib misalnya, ada kan kebiasaan orang tua jangan keluar malam, jangan dulu keluar setelah maghrib. Ya, karena ada efek yang dirasakan kepada anak itu, kepada keluarga ketika mereka melanggar aturan atau kebiasaan itu. Jadi itu sebenarnya bahwa prinsip dari kenapa budaya itu menjadi bagian kehidupan kita, karena kita ini adalah masyarakat yang memiliki kesopan santunan, kebiasaan saling menghargai, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik alma mater dan sebagainya. Itu bagian dari sebuah kebudayaan. Salah satu contoh konkretnya adalah di setiap hari kita kalau mau ke kampus tentu ada kebiasaan yang harus dilakukan, misalnya menyiapkan dulu segala kebutuhan sebelum ke kampus, ya kan? Jadi itu kebiasaan. Kebiasaan ini harus bagian hidup. Kalau kita tidak terbiasa, nanti orang akan bertanya, kenapa Julius seperti itu, ya kan? Tapi kalau sudah dilakukan kebiasaan, ada istilahnya kan, ala biasa karena biasa, ala bisa karena biasa gitu. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya itu dari sisi berbicara tentang kebudayaan, bahwa kita ini kita harus hidup normal dan sebagainya. Saya kira itu jawaban singkat saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muslimin. Luar biasa sekali jawabannya. Semoga menambah wawasan bagi kita pastinya. Selanjutnya saya minta perempuan lagi ya. Kayaknya Juliati Ramadhani ini dari agribisnis. Ini saya tunggu dari PBSI di mana nanti. Nanti Pak Muslimin nanti juga merasa bersalah kalau dari PBSI tidak ada yang bertanya. Bu Utami juga pasti ya, Bu Utami. PBSI tidak ada suaranya ini. Silakan Juliati Ramadhani ingin bertanya. Biar teman-teman mahasiswa dari lain prodi dulu. Iya. Itu bagus sekali ya. Kebaikan hati berarti ya Bu Utami ya. Silakan Juliati Ramadhani. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juliati Ramadhani dari Prodi Agribisnis. Saya ingin bertanya terkait budaya. Jadi sebagai orang Indonesia, terutama bagi kami anak muda, penerus bangsa, seharusnya kami bangga karena memiliki beragam budaya dan bahasa. Namun di era sekarang ini banyak sekali orang yang menyukai secara berlebihan pada budaya lain, sehingga buta akan budaya sendiri, bahkan minim pengetahuan pada negaranya sendiri, atau bahkan tanpa sadar orang itu bisa menjelekkan negerinya sendiri. Lalu bagaimana cara kita menyikapi orang yang seperti itu, dan bagaimana cara menangani hal itu jika terjadi pada diri kita sendiri, Bu? Oke, sekian, terima kasih. Ini bisa dijawab oleh kedua pemateri ya, tapi kepada Kak Jani dulu saya beri kesempatan. Jadi ini bagaimana jika terjadi, bisa terjadi pada orang lain, bisa juga terjadi pada diri sendiri. Karena budaya sekarang ini kayaknya demikian maju dan luar biasa majunya, sampai-sampai diri kita sendiri atau orang lain biasa melakukannya, menghina negaranya sendiri atau negerinya sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi jika hal itu terjadi?
Silakan Kak Jani. Ini pertanyaannya gampang-gampang susah. Karena memang kita kadang tidak sadar ya, tidak menghargai negara kita sendiri atau budaya-budaya yang kita miliki sendiri. Silakan Kak Jani. Iya. Mengenai kasus seperti ini ya. Ini secara personal memang banyak yang tidak menghargai budaya-budaya kita, bahkan mohon maaf kadang sampai taraf melecehkan budaya-budaya kita. Padahal budaya ini kan memang muncul murni dari masyarakat ya, dari masyarakat, kebiasaan-kebiasaan kita yang mestinya apapun yang muncul, yang dibuat oleh manusia, kita wajib untuk menghargai apapun itu ya, kecuali yang memang itu menimbulkan mudarat yang sangat fatal gitu ya. Kebudayaan suatu kebiasaan yang bisa mencelakakan, nah itu tidak perlu kita ambil. Tapi pada saat kebiasaan baik ya, kebiasaan baik yang dilakukan, untuk apa kita menghina? Sama halnya kita itu, apa susahnya kita menganggap orang lain itu hebat? Tidak susah bagi kita. Seperti itu. Nah, apa susahnya bagi kita menghargai budaya yang sudah ada, apalagi budaya itu memang muncul di kalangan masyarakat dan disenangi masyarakat, menjadi kebiasaan masyarakat. Kalau kita tidak menghargai, berarti kita memang tidak menghargai masyarakat itu sendiri. Bahkan Anda juga tidak menghargai diri kita sendiri gitu. Misalkan saya tidak menghargai budaya yang ada di Kalimantan Tengah, berarti saya juga tidak menghargai diri saya sendiri. Kenapa? Saya ini hidup di tempat di mana budaya itu lahir. Masa saya tidak menghargai budaya itu? Terlepas, ya mohon maaf kalau ini memang agak sedikit sensitif, terlepas itu bertentangan dengan agama atau dibedakan, dikotakkan dulu antara agama dengan budaya, itu dibedakan ya. Urusan keduniaan dengan urusan keakhiratan itu pasti ada beda, ada rute masing-masing, ada prinsip masing-masing ya. Jadi jangan sampai itu dicampur daurkan. Nah, itu bakalan tabrakan, bagaimanapun juga bakalan tabrakan. Ya. Jangan sampai, artinya kita juga harus belajar personality, kita harus belajar menghargai budaya itu. Bagaimanapun tidak ada tips lain, tidak ada tips lain selain diri kita sendiri yang harus disadarkan tentang bagaimana cara menghargai hal terkecil dari orang lain, apalagi itu budaya. Kalau misalkan minta faktor eksternalnya adalah kalau bagi saya cuma dua. Kita ramah, Anda masih menjelek-jelekan, mending Anda itu dibuang saja, jangan ada di sini. Kalau saya seperti itu. Sama kalau di kampus saya seperti itu sama mahasiswa, kalau mereka tidak disiplin dengan kegiatan yang memang mendukung kampus, kalau Anda disiplin, saya akan hargai Anda lebih daripada Anda menghargai saya. Tapi kalau Anda tidak disiplin, lebih baik Anda keluar dari kegiatan ini. Nah itu, saya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau menghargai budaya itu, ayolah dari diri kita sendiri. Jangan kalian campur adukan antara budaya dan agama. Jangan dulu, dibedakan jalannya. Please, itu beda jalannya ya. Jangan campur adukan. Kalau kalian campur adukan, aduh berantem gitu semua, sungguh ya. Itu Bu dari saya Bu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya. Terlalu barbar mungkin. Terima kasih. Ini karena banyak sekali penanya, saya beri kesempatan lagi ya kepada yang laki-laki lah lagi. Muhammad Hanif, silakan. Rino Graha, perlu dapat penghargaan juga karena tiap malam selalu aktif. Terima kasih. Dari ilmu administrasi negara aktif semua. Jadi untuk pertanyaan untuk narasumber pertama, bagaimana sebuah seni pentas daerah, misalkan seni tari dari Gorontalo tadi itu yang Pak Muslimin tadi jelaskan, bisa mendunia, bisa dikenal oleh dunia gitu. Itu bagaimana caranya? Dan untuk narasumber kedua, apakah dalam sebuah naskah drama bisa terdapat 3 jenis tema, misalkan kayak naskahnya tentang tragedi, komedi, terus ada diselipi dengan romansa gitu. Itu bisa apa tidak? Itu saja, terima kasih. Iya, silakan untuk yang pertama kepada Pak Muslimin.
bagaimana seni pentas baik. daerah bisa mendunia seperti yang Bapak contohkan tadi beberapa Iya. pentas-pentas yang dilakukan di Gorontalo. Baik. Terima kasih Bu Isnas. Terima kasih juga Saudara Muhammad Hanif ya. Saya kira bagus pertanyaannya. Jadi terkait dengan tari-tari yang ada di Gorontalo untuk bisa dipentaskan sampai mendunia, memang di level pendidikan dasar dan menengah kami ada lomba-lombanya gitu. Dan lomba itu sampai tingkat internasional. Di momen-momen ini sebenarnya kita manfaatkan untuk memperkenalkan budaya kita melalui tari atau seni pertunjukan. Jadi itu cara yang kami lakukan. Dan pernah anak SMP yang di Gorontalo sampai di Inggris lakukan pertunjukan tarian seperti ini. Dan bahkan waktu sebelum corona ini properti apa semua dibawa ke Inggris gitu. Jadi cara untuk melestarikan budaya kita, budaya bangsa kita ini harus melalui pendidikan. Ya, pendidikan dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Nah, tadi juga saya singgung terkait dengan mengapa budaya orang lain ini lebih kita ikuti dibanding budaya sendiri dan tidak menghargai budaya sendiri. Dan sebenarnya menurut saya, mengenal budaya orang itu tidak ada masalah. Yang penting kita bisa mengambil bagian positifnya. Saya beri contoh, saya orang Bugis, tapi saya bisa bahasa Jawa. Karena saya berkecimpung dengan teman-teman anak-anak teman-teman orang Jawa. Jadi saya mengerti bahasa dan budaya Jawa. Saya ke Gorontalo. Saya dari merantau, saya mengenal budaya Gorontalo dan saya menyesuaikan dengan budaya Gorontalo. Artinya begini, budaya itu adalah bagian dari kehidupan kita sehingga dimanapun kita berada harus kita hargai, gitu. Harus kita jaga, kita rawat. Nah, memang yang masalah sekarang ini adalah ketika ingin mengikuti budaya orang lain atau budaya asing, kita ini terlalu miskin informasi tentang budaya tersebut, ya kan? Akhirnya dalam menerapkan itu kita kadang salah kaprah atau salah penerapannya, sehingga ya kita terjerumus pada hal-hal yang negatif. Saya kira itu jawaban singkat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Muslimin. Selanjutnya tadi untuk penanya kedua, masih dari Hanif. Apakah dalam sebuah naskah drama itu boleh ada kombinasi, ada 3 macam, tragedi, komedi, barangkali sebenarnya tadi yang dijelaskan Kak Jani justru ada 4 ya, bisa tragedi, komedi, opera, sendera tari, tapi ada perbedaannya. Nah, tapi yang ditanya Hanif, apakah bisa sekaligus 3 begitu? Tragedi, komedi, opera. Silakan Ya, Kak Jani. Terima kasih Bu, terima kasih Muhammad Hanif ya. Luar biasa pertanyaannya, ini memang penting ya. Apakah bisa 3, 4, ataupun 5? Jadi begini, kalau berdasarkan jenis cuma ada tragedi komedi, cuma 2 itu kan, tragedi komedi. Apabila kita mau menggabungkan semua itu, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya selagi itu drama. Jangankan drama ya, jangankan drama, musik saja bisa diintegrasikan lebih daripada 1 musik di dalam drama. Musik dan drama itu berbeda rumah, berbeda ruang, tapi bisa dikombinasikan, bahkan musik apapun bisa dimasukkan ke situ. Dangdut misalkan seperti tadi. Kalau soneta, dangdut klasik Melayu, ya India dan Indonesia Melayu dijadikan satu. Sekarang dangdut itu tidak cuma musik India dan Melayu yang digabungkan. Sekarang ada jazz, sekarang ada R&B, sekarang ada ballad, sekarang ada macam-macam. Bahkan ada yang menggabungkan musik dangdut dengan etnik. Banyak apa? Contoh seperti koplo, itu kan dangdut dan etnik mereka. Musik Jawa campur sari, jaipong dimasukkan ke dangdut. Banyak ya. Lagu Mbah Dukun itu jaipong masuknya, tidak masalah. Jadi mau dalam drama itu ada tragedi, komedi, romansa, ya kalau misalkan dalam sebuah cerita ya, tragedi contohnya, cerita tragedi tentang percintaan, contoh seperti naskah Delajam kemarin, di situ ada percintaan antara manusia dan siluman ular, itu romansa.
romantik. Ya, itu romantik. Melodrama. Dalam tragedi ada melodrama. Ya. Itu boleh semua digabung. Mau 10, kalau misalnya ada 10, 10-nya masukkan. Ya. ada lagi 11 yang masukkan. Ya. Supaya tidak beriri, tidak ada iri di antara drama-drama yang lain. Aku aja terus drama tragedi aja terus sama komedi yang diajak aku nggak ada. Udahlah, ampih, berhenti. Bahasa kami itu ampih. Udahlah, berhenti aja aku jadi drama, kalau kayak gini nggak dipakai juga. Nanti begitulah kalau misalkan dia bisa ngomong, ya. Boleh Hanif ya. Asal sanggup menggarapnya. Nah itu, asal sanggup menggarapnya, idenya tidak putus, tidak habis, boleh, silakan. Mau drama apa. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Terima kasih Jani. atas jawabannya dari dua narasumber. Terima kasih dan selamat malam, Pak. Terima kasih. Saya beri kesempatan lagi untuk yang perempuan aktif juga, Ruth Francisca. Silakan mau bertanya kepada pembicara yang mana? Perkenalkan, nama saya Ruth Francisca dari Ilmu Administrasi Negara. Izin bertanya kepada pemateri kedua. Mengapa dalam merencanakan sebuah penggelaran teater perlu dilakukan secara sistematis dan logis? Sekian dari saya, terima kasih. Mengapa ketika melaksanakan pagelaran teater harus dilaksanakan secara sistematis? Silakan Kak Jani. Baik, mohon izin lagi menjawab dan menjelaskan. Kenapa harus sistematis? Kita analogikan. Kalau kamu bisa masak, bisa buat kue lah. Bisa, Ruth, buat kue. Kue apa? Jangan kue pisang goreng. Pisang goreng apa? Simpel aja itu. Apa? Kue kelemben bisa? Enggak sih, Bolu. Pak. Cuma kayak bolu gitu aja. Oh, Bolu. bolu. Kalau Bolu kue yang pisang. lain, putri salju, putri api. Enggak. Enggak. Baik. Seperti hanya sederhana lah, masak nasi goreng aja lah kita, ya. Masak nasi goreng aja kita. Nah, seperti masak nasi goreng, kalau tidak sistematis, kira-kira rasanya seperti apa? Masak kue atau masak nasi goreng kan harus nasinya dulu, kemudian dikasih ini, kasih ini. Sistematis itu untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan supaya teratur jalannya, ya, supaya urutannya benar, ya, tidak ada yang terlompati. Makanya dalam sebuah pementasan drama itu harus sistematis. Ya, dari cari naskah, mungkin nggak kamu misalkan, mungkin nggak, belum dapat naskah, tapi kamu sudah buat setting, buat dekor, itu tidak mungkin dilakukan. Makanya pertama adalah menentukan dulu. Kalau kamu tidak menentukan, misalkan kamu tentukan kostumnya seperti ini, sementara kamu belum tahu naskahnya seperti apa, ya belum tahu sama sekali. Tapi kamu sudah tentukan kostumnya. Ternyata kostum yang kamu tentukan adalah tragedi, ternyata naskahnya nanti Oke, HP saya meninggal yang satunya, yang dipakai tadi. Nah, jadi menggunakan yang ini. Nah, kalau misalkan seperti itu kejadiannya, ya, maka tidak akan cocok, tidak akan logis nanti. Sutradara belum menentukan ada dasar, belum menentukan dramanya seperti apa, tragedi atau komedi, tapi sudah menentukan setting, sudah menentukan pakaian, kostum. Pada saat nanti terakhir, ya, dapat naskahnya, oh ternyata naskah komedi. Akhirnya yang sudah direncanakan, yang sudah ditentukan di awal tadi keliru. Nah, jadi tidak boleh tidak sistematis, harus sistematis supaya mudah dan beraturan, supaya lancar lah jalannya gitu. Supaya logis juga. Masa iya naskah tragedi bajunya warna kuning, celananya hijau, alisnya biru, bulu matanya panjang sebelah, ada tompelnya, kan tidak mungkin naskah tragedi seperti itu. Dan kalau warna cerah-cerah, ya itu pasti naskah komedi. Begitu ya, Ruth, ya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Jani. Selanjutnya ini kesempatan terakhir karena waktu kita hampir pukul 21, Herianto. Ini janji mau berpantun, yang mana pantunnya? Tumpang laptop ini standby. Kenapa? Yang tadi malam bagus. Silakan langsung bertanya saja.
Semoga ditujukan untuk Pak Dr. Muslimin ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heran Tamba, asal Prodi Agribisnis. Di sini saya bertanya kepada pemateri pertama. Seperti apakah hukum adat yang berlaku di Gorontalo? Yang kedua, untuk pemateri yang kedua, apakah humoris di karya seni rupa itu diperlukan atau tidak? Terima kasih. Pertama silakan Pak Dr. Muslimin, seperti apakah hukum adat yang berlaku di Gorontalo? Ya, Barangkali hukum adat secara umum barangkali dimaknai saja, memang mahasiswa biasanya bertanya tidak terlalu konkret. Silakan Iya, Pak Dr. Muslimin. Oke, saya juga ingin menyinggung terkait dengan ada pertanyaan tadi yang di kolom terkait dengan Gorontalo itu sebagai Serambi Madinah gitu ya. Jadi kalau di Aceh Serambi Mekah, Gorontalo itu dikenal sebagai Serambi Madinah. Nah, kehidupan masyarakat Gorontalo itu sangat kental dengan budaya Islam. Budaya Islam ini yang menjadi patron kehidupan masyarakat, sehingga adat juga itu menyesuaikan dengan hukum Islam. Jadi ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, itu hukum adat yang akan diterapkan, tapi yang bernuansa Islam. Misalnya misalnya pengantin baru di Gorontalo, kalau sudah menikah setelah resepsi tidak boleh keluar rumah dulu atau jalan bersama-sama dengan istrinya kalau tidak diadat dulu. Nah, adatnya itu syaratnya harus mengikuti prosesi pernikahan yang lain, atau kalau ada kematian ikut tajiah dan sebagainya. Jadi syarat itu kalau misalnya tidak mengikuti itu, biasanya sanksinya akan muncul dengan sendirinya pada yang bersangkutan. Jadi memang hukum adatnya lebih kepada penerapan syariat Islam. Tapi secara umum sebenarnya Gorontalo itu adalah masyarakat yang heterogen gitu. Menghargai sesama, beda agama dan sebagainya. Kami di sini sangat ini karena menikah beda agama Gorontalo ada. Misalnya, maksud saya begini, menikah bukan berarti saya menikah orang Islam menikah dengan orang Kristen di Manado, tapi memilih salah satu di antara itu ya, memilih agama mana yang akan diikuti. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya setelah mereka menikah terjadi interaksi yang baik, jadi tidak ada perbedaan, tetap saling menghargai. Misalnya ketika kami kenal ini lebih baik makan makanan yang nasional, gitu. Jadi saling mengingatkan. Saya kira itu salah satu bentuk hukum adat yang diterapkan di Gorontalo. Makasih Bu Misna. Terima kasih Pak Dr. Muslimin. Untuk pertanyaan kedua silakan langsung Kak Jani menanggapinya. Tadi pertanyaannya apa Bu? Mohon maaf tadi tidak jelas pertanyaannya. Ayo Herianto, diulang pertanyaannya yang untuk pemateri kedua. Terima kasih Bu. Pertanyaannya Pak, apakah humoris di karya seni rupa diperlukan atau tidak? Terima kasih Pak. Humoris dalam karya seni rupa? Iya. Humoris dalam karya seni rupa. Berhubung saya ini bukanlah pegiat seni rupanya, tapi akan saya coba jawab ya. Humoris itu muncul satu, karena apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat ya. Mungkin kalau misalkan kamu buat seni rupa yang mukanya aneh, misalkan kamu lukis, ada saya itu lihat di TikTok atau di Facebook apa saya lupa. Dia itu melukis gambar Sasuke. Sasuke itu kan ganteng ya. Kalau dalam cerita Naruto itu kan Sasuke itu ganteng. Kemudian dia buat hidung dan dagunya menjadi panjang, menjadi lucu, menjadi konyol gambar itu seni rupa ya. Jadi konyol, akhirnya saya ketawa, astagfirullah, saya bilang kok jadi kayak gitu rupanya Sasuke. Padahal kalau Sasuke itu yang saya lihat di Naruto itu gantengnya luar biasa. Pada saat dia ubah garisnya, ya garis perspektifnya,
tiba-tiba jadi aneh mukanya itu. Terus ada lagi setelah itu muncul perbandingan foto gambar yang dia buat dan muka orang asli, makin ngakak lah saya. Siapa yang tidak ngakak? Kalau tidak ngakak, ngakak berdosa, tidak ngakak jadi penyakit, ya. Nah itu kalau humoris yang bisa saya tangkap ya seperti itu ya. Kalau misalkan dalam seni rupa, humoris yang mungkin saya tidak tahu juga humoris yang seperti apa dulu kelasnya, tingkatnya. Ya humoris ini kan ada tingkatannya ya. Humoris karena memang senang melihat keindahan seni rupa itu, atau humoris tentang kenangan yang ada dalam seni rupa itu. Siapa tahu kamu sama mantanmu dulu suka melukis apa, gambar jalanan, ada gunung dua, terus ada matahari di atas, ada kebun apa petani, ada burung-burung di atas itu. Siapa tahu ada itu kenangan kalian di situ ya. Oh dulu kita pernah loh singgah di pinggir sawah sini, kita cari apa, cari si apa, kalau kami bilang itu ketuyung ya. Apa kalau bisa bahasannya itu, cari siput atau cari katak di situ. Nah, kalau itu membuat kamu tertawa, terbahak-bahak, humoris juga namanya. Tapi kalau misalkan ada lukisan yang memang humorisnya memang gara-gara jokes ya, jokes, tiba-tiba aneh gambarnya, padahal yang sebenarnya tidak seperti itu, tiba-tiba jadi konyol, kamu tertawa, ya humoris juga ya. Banyak ada kok lukisan-lukisan yang humoris itu ada. Bahkan tapi saya tidak terlalu dalam tentang seni rupa. Saya juga ada melukis, cuma saya tidak menemukan ada saya humorisnya, tapi itu bukan lukisan yang humoris. Serius, tapi ini mohon maaf Pak Muslimin dan Bu Misna dan ibu bapak yang lain, ini sekadar pengalaman saya, humoris bagi saya, tapi lukisannya tidak humoris. Jadi waktu itu bulan puasa, saya itu waktu awal kuliah dikasih uang itu cuma 200.000 ke Palangkaraya ya, angkatan 2014 itu. Jadi 200.000 saya kehabisan uang. Jadi saya mau buka puasa itu tidak ada apa-apa, cuma ada air sama nasi. Ya, saya pikir kalau tidak ada usaha, orang tua saya kan tidak mampu, saya beasiswa bidik misi dulu. Orang tua saya tidak mampu, tidak ada uang untuk ngirimi, jadi saya mesti bertahan sendiri dengan apa yang saya bisa. Jadi saya ngelukis. Itu bulan puasa waktu itu. Waktu itu saya dipercaya menjadi imam di Masjid Ukhuwah Muslimin. Wah, itu di Menteng itu. Jadi ya seorang imam masjid kan waktu itu dapat pesanan lukisan bulan puasa tengah hari ya, siang-siang bolong dapat pesanan lukisan. Setelah saya buka fotonya, ternyata aduh, itu apa, bagian dadanya itu terlihat, itu perempuan. Aduh, saya bilang ini nunda kerjaan saya, siasat saya ngakak apa. Saya tutup, saya siang itu lukis bagian kepala sampai leher. Habis tarawih, saya buka bawahnya, saya lukis lagi. Itu bagi saya yang sangat konyol menurut saya. Jadi setelah tarawih, saya jadi tarawih, setelah pulang, ya Allah, ini untuk saya makan. Kalau saya tidak ngelukis, saya tidak makan dan tidak bisa buka puasa besok. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya tarik kertas penutup dadanya itu. Aduh, kan melukis kan harus fokus kan, mata tuh melihat ke situ. Ini apa ya Allah, ini apa ini? Bagaimana saya ini kondisinya? Saya begitu. Itu serius, itu nyata dan fakta, sungguh itu. Jadi saya ya udahlah, saya serahkan hidup saya kepada Allah. Saya lukis aja. Memang betul terlihat, enggak terlihat semua tapi terlihat setengah. Itu aduh, imam masjid pula dibegitukan, tidak begitu, tidak makan saya, tapi dia tidak ada, jujur saya tidak ada nafsu, tapi karena memang lapar itu mengalahkan nafsu. Jadi kalau misalkan kalian itu terhindar dari maksiat, banyak-banyak puasa karena lapar. Kalau misalkan udah puasa, bro itu ada cewek seksi, sudahlah, lapar perutku udah pusing, aku nggak makan. Nah, gitu jadinya. Jadi nggak ada hasrat untuk itu. Bagaimana mau hasrat, mau buka mata aja susah, ngantuk ya, karena lapar. Pikiran saya kalau puasa, daripada saya sakit perut nahan lapar, mending saya tidur aja lah, tidur gitu. Gitu ya, Herianto ya. Ya humorisnya itu ya, kalau misalkan lukisannya nggak humoris, muncul aja lah humoris sendiri, ketawa aja kamu sendiri situ, tertawa nanti teman satunya. Oke, makasih, itu saja Bu Misna. Iya, terima kasih luar biasa sekali karena waktu kita sudah lebih 6 menit dari pukul 21. Silakan Pak Dr. Muslimin untuk memberikan closing statement-nya.
Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi closing statement saya yang pertama bahwa budaya adalah bagian dari kehidupan kita, hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, menjaga keluarga kita dan sebagainya. Dan paling terakhir kami perlu sampaikan bahwa insya Allah bulan November ini ulang tahun HISKI itu akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya. Pelaksananya kerjasama, iya, ya. Di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun ya. Iya. Iya, akan dilaksanakan oleh HISKI Eka Kapakat, Balai Bahasa Kalteng, dan mungkin kerjasama juga dengan HISKI UPR ya. Mudah-mudahan bisa kerjasama dengan baik, dan itu akan dilaksanakan juga seminar internasional di Palangkaraya. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Ibu Misna dan seluruh pimpinan Universitas Palangkaraya telah memberi kesempatan saya sebagai salah satu narasumber pada kegiatan seminar pakar ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan Bapak Ibu dosen, sesungguhnya apa yang saya sampaikan itu hanya sifatnya sharing aja, karena sesungguhnya saya bukan ahli juga ini, hanya sebagai dosen biasa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di lain waktu kita akan bisa berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mualimin, kartu saya bagaimana dong? Oh, kartu. Ya, baik-baik. Nanti saya cek Ibu Hadi ya. Kartu HISKI-nya. Siap. Ya. Matur nuwun Pak Mualimin. Silakan untuk Kak Ahmad Murjani closing statement-nya. Setelah ini kita bincang-bincang dengan Bu Utami. Silakan Kak Jani. Ya, baik, closing statement saya bahwa seni pertunjukan apabila melibatkan sebuah budaya apapun itu, budaya lokal maupun interlokal, hendaknya harus dipelajari lebih dalam lagi supaya tidak ada kekeliruan dalam penafsiran budaya itu. Karena sekali kita melakukan kekeliruan dalam budaya itu, maka akan mencoreng budaya sendiri ya. Itu yang sangat-sangat rentan sekali. Jadi makanya saya kalau menyampaikan tentang budaya, saya mesti riset dulu. Kalau mau menampilkan seni pertunjukan tentang budaya, mesti riset dulu. Jangan sampai kita langsung saja sekadar tahu dangkal, jangan. Karena itu berkaitan dengan identitas masyarakat. Kalau kita menodainya, maka kita akan berurusan dengan masyarakat itu dan menodai budaya sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Misna. Iya, bagus sekali closing dari kedua narasumber.